Bayangkan Anda sedang berbaring di tempat tidur, siap untuk terlelap. Di luar jendela sunyi senyap, tapi pikiran Anda dipenuhi putaran hiruk-pikuk aktivitas hari itu. Sekarang, bayangkan, tepat saat ini, detik ini juga, jauh di luar atmosfer kita, ada utusan dari kedalaman waktu yang tengah mendekati bumi. Sebuah pengembara batu yang membawa bukan sekadar debu dan es, melainkan pesan terenkripsi dari peradaban yang telah lenyap, jauh sebelum manusia pertama muncul. Ini bukan skenario film, inilah topik pembahasan kita hari ini. Para ilmuwan benar-benar telah mengumumkan penemuan jejak. Bukan hanya sekadar kehidupan, tapi aktivitas teknologi yang kompleks pada sebuah asteroid yang baru saja memasuki tata surya kita. Hari ini, kita akan bersama-sama memulai perjalanan yang menakjubkan ini. Kita akan mengungkap apa sebenarnya yang mereka temukan, bagaimana hal itu mungkin terjadi, dan apa arti penemuan ini bagi kita semua. Siapkah Anda mengungkap rahasia yang telah disimpan kosmos selama miliaran tahun? Jika ya, silakan duduk atau berbaring dengan nyaman, tutup mata Anda, dan biarkan kisah ini membawa Anda menuju dunia misteri terbesar di alam semesta. Untuk memahami betapa dahsyatnya peristiwa ini, mari kita mundur sedikit ke belakang. Bagi kita, ruang angkasa selalu menjadi sumber inspirasi sekaligus ketakutan. Kita mengirim teleskop untuk mengamati galaksi-galaksi yang jauh, meluncurkan wahana ke planet-planet tetangga, semua dengan satu tujuan utama: menjawab pertanyaan, apakah kita sendirian di alam semesta? Selama puluhan tahun, kita menyimak siaran radio melalui proyek SETI, berharap menangkap sinyal yang bermakna. Namun, kosmos tetap diam. Asteroid dan komet hanya dianggap sebagai puing-puing sisa pembentukan tata surya. Batu-batu yang berbahaya, terkadang indah, tetapi tak bernyawa. Segalanya berubah dengan kemunculan objek antar bintang, seperti Oumuamua, yang melesat melintasi sistem kita pada tahun 2017. Bentuknya yang aneh dan percepatannya yang tak dapat dijelaskan memaksa para ilmuwan untuk pertama kalinya secara serius membicarakan kemungkinan asal-usul buatan. Tapi Oumuamua pergi begitu saja, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan kini, beberapa tahun kemudian, objek baru muncul di Cakrawala. Sebuah asteroid diberi nama kode Vespertilio 7. Kali ini, umat manusia telah memiliki rencana. Kami tidak hanya mengawasinya, kami memutuskan untuk memeriksanya dari jarak dekat. Maka, kisah kita pun dimulai dengan Vespertilio 7. Nama ini, yang secara harfiah berarti kelelawar, disematkan padanya bukan tanpa alasan. Lintasan pergerakannya sangatlah kacau dan sulit diprediksi, seperti objek yang bergerak liar dalam kegelapan, didorong oleh kekuatan yang tak kasat mata. Alih-alih mengikuti orbit elips yang mulus seperti mayoritas asteroid, objek ini justru melakukan koreksi jalur yang sangat aneh, seolah-olah penyesuaian itu dilakukan dengan sengaja. Sebuah tim astrofisikawan internasional yang berbasis di European Southern Observatory, ESO, menjadi pihak pertama yang menyadari keanehan ini dan segera membunyikan alarm. Data dari teleskop radio menunjukkan bahwa objek itu tidak sekadar memantulkan cahaya. Ia juga menyerap panjang gelombang tertentu dalam spektrum radio, sebuah perilaku yang sungguh aneh dan tidak mungkin dilakukan oleh batu atau bongkahan es biasa. Ini menyerupai cara kerja lapisan pelindung siluman, namun terjadi pada skala kosmis yang jauh lebih besar. Untuk memverifikasi hipotesis ini, diputuskan untuk mengirimkan wahana otomatis yang dinamai Echo 3 menuju asteroid tersebut. Misinya sederhana, mendekat, melakukan pemindaian permukaan secara detail, dan mengumpulkan sampel. Namun, tak seorang pun menduga bahwa misi yang seolah-olah hanya rutinitas ini akan berubah menjadi penemuan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Gambar-gambar pertama yang berhasil dikirimkan oleh Echo 3 ke bumi langsung menimbulkan kejutan besar. Permukaan Vespertilio 7 sama sekali tidak dipenuhi kawah secara acak, seperti yang seharusnya. Sebaliknya, permukaannya tertutup oleh jaringan garis-garis lurus sempurna, berpotongan pada sudut yang presisi, mengingatkan pada papan sirkuit raksasa. Garis-garis ini menembus jauh ke dalam kerak asteroid, dan beberapa di antaranya tampak berpendar samar dalam spektrum inframerah, seolah-olah panas residual masih mengalir melaluinya.
Bayangkan sebuah asteroid seukuran kota kecil, yang seluruh permukaannya ditutupi oleh pola geometris yang begitu sempurna, sebuah pola yang mustahil diciptakan oleh kekuatan alam manapun yang kita ketahui. Inilah bukti pertama dan tak terbantahkan, bahwa kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang sepenuhnya artifisial. Seluruh dunia menahan napas dalam penantian, sementara para ilmuwan berjuang untuk mengartikan apa sebenarnya yang mereka saksikan. Di setiap benua, para pemikir terbaik umat manusia terpaku di depan layar, memantau setiap data yang dikirimkan oleh wahana kecil itu. Pada saat itu, wahana Echo 3 telah menjadi mata dan tangan seluruh spesies kita, yang akhirnya menyentuh sebuah misteri kuno. Misi Echo 3 kemudian melanjutkan langkahnya, mendekati dan menganalisis komposisi garis-garis misterius tersebut. Spektrometer pada wahana penyelidik mulai bekerja, dan hasilnya jauh lebih mengejutkan daripada data visual yang didapat sebelumnya. Bahan penyusun jalur raksasa ini tidak cocok dengan elemen atau paduan logam apapun yang pernah dikenal. Itu adalah struktur kristal berbasis karbon, namun dengan kisi yang non-tetrahedral, yang dalam pandangan kimia klasik, struktur seperti itu dianggap mustahil. Materi ini memiliki properti yang luar biasa. Ia lebih kuat dari berlian, namun bisa ditekuk seperti plastik dan memiliki konduktivitas hampir 100% pada suhu sangat rendah. Namun, penemuan paling penting masih menunggu. Ketika bor mikroskopis wahana mencoba mengambil sampel, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih aneh. Di bawah lapisan atas garis-garis itu, terdapat struktur mikroskopis yang tersusun dalam pola berulang yang sangat kompleks. Ini bukanlah kristal alami. Itu adalah miliaran objek berukuran nano yang menyerupai roda gigi, transistor, dan sesuatu yang tampak seperti sel memori. Ukurannya begitu kecil sehingga hanya dapat dilihat secara detail menggunakan mikroskop elektron canggih milik wahana penyelidik. Seluruh permukaan asteroid itu, pada dasarnya, adalah sebuah mekanisme komputasi raksasa yang tunggal. Sebuah komputer seukuran kota yang telah mengambang di luar angkasa selama miliaran tahun. Berita ini bocor ke media, memicu gelombang kepanikan dan kegembiraan di seluruh dunia. Pemerintah berusaha mengendalikan situasi, mencoba merahasiakan data, tetapi sudah terlambat. Umat manusia tahu bahwa pernah ada peradaban di alam semesta yang mampu mengubah asteroid menjadi superkomputer. Pertanyaan, apakah kita sendirian? Berganti menjadi pertanyaan lain yang jauh lebih meresahkan. Siapa mereka dan di mana mereka sekarang? Para ilmuwan yang terlibat dalam proyek tersebut benar-benar menemui kebuntuan total. Di hadapan mereka terhampar sebuah artefak yang kompleksitasnya melampaui seluruh teknologi bumi yang ada saat ini. Bagaimana mungkin mereka bisa mempelajari sebuah komputer tanpa memiliki sedikit pun gambaran tentang arsitektur, sistem operasi, atau bahkan sumber daya listriknya? Upaya awal untuk mencoba mengaktifkan asteroid itu dilakukan dengan sangat hati-hati. Mereka menembakkan gelombang radio berbagai frekuensi, pulsa laser, dan aliran partikel bermuatan ke arahnya. Sebagian besar waktu, Vesperilio 7 sama sekali tidak memberikan respons. Ia tetap dingin dan membisu, seolah-olah ia hanyalah monumen mati dari kejayaan masa lalu. Namun suatu hari, saat melakukan eksperimen menggunakan gelombang gravitasi termodulasi, sebuah teknologi yang di bumi masih dalam tahap sangat awal, sesuatu yang luar biasa terjadi. Asteroid itu merespons. Itu bukanlah sinyal keras dan jelas yang telah lama dinanti-nantikan oleh para penggemar SETI, melainkan itu adalah gema yang nyaris tak terdeteksi. Sebuah rangkaian pulsa yang lemah, namun terstruktur dengan sempurna, muncul dari kedalaman objek tersebut. Sinyal itu luar biasa rumit, berlapis-lapis, dan mengandung konstruksi matematis yang bahkan baru mulai dipahami oleh ilmu pengetahuan di bumi. Rasanya seperti mencoba membaca sebuah buku yang ditulis bukan dalam bahasa huruf, melainkan dalam konsep matematika murni. Dekripsi pesan ini pun langsung menjadi prioritas utama bagi seluruh umat manusia. Superkomputer paling canggih, jaringan saraf, dan bahkan spesialis komputasi kuantum pun diikut-sertakan dalam proyek ini. Perlombaan melawan waktu pun dimulai, karena asteroid itu terus melanjutkan perjalanannya dan perlahan menjauhi bumi. Minggu-minggu pertama tidak membuahkan hasil sama sekali. Sinyal itu begitu padat dan kompleks, sehingga analisisnya diperkirakan akan memakan waktu berabad-abad.
Namun kemudian, salah satu jaringan saraf yang dilatih untuk mencari pola dalam sistem biologis menemukan sesuatu yang akrab. Struktur sinyal tersebut secara aneh sangat mirip dengan genom. Tentu saja bukan genom manusia, tetapi ia memiliki semua ciri khas kode genetik. Adanya sekuens, penanda awal dan akhir, blok yang berulang, dan bahkan sesuatu yang menyerupai DNA sampah. Penemuan ini benar-benar memutarbalikkan segalanya. Pesan yang dibawa asteroid itu bukan sekadar tulisan atau gambar. Itu adalah cetak biru biologis. Kode genetik suatu makhluk hidup yang telah direkam dengan teknologi misterius di dalam struktur kristal asteroid. Ketika para ilmuwan berhasil mengisolasi dan memvisualisasikan struktur dasar dari genom ini, mereka melihat sesuatu yang melampaui semua batas biologi terestrial. Alih-alih heliks ganda DNA berbasis karbon yang sudah kita kenal, yang mereka temukan adalah heliks triple, yang intinya terbuat dari silikon. Inilah prediksi teoretis yang sudah lama meresahkan pikiran para penulis fiksi ilmiah dan beberapa ahli biokimia, bentuk kehidupan berbasis silikon. Kehidupan yang mampu bertahan dalam kondisi yang sama sekali mustahil bagi kita. Contohnya, pada suhu ekstrim dan di ruang hampa. Menguraikan genom ini terasa seperti menyusun teka-teki paling rumit di dunia. Setiap blok kode menjelaskan organ atau sistem tertentu dari makhluk hipotesis ini. Ia tidak memiliki paru-paru karena ia tidak bernapas. Ia tidak punya mata dalam artian kita, tetapi dilengkapi dengan sensor canggih yang mampu merasakan medan gravitasi dan seluruh spektrum radiasi elektromagnetik. Ia tidak memiliki anggota badan, tetapi bisa mengubah bentuk tubuhnya yang terbuat dari kristal terprogram, mirip seperti logam cair. Otaknya tidak terlokalisasi di satu tempat, melainkan berupa jaringan terdistribusi yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Makhluk ini akan abadi dalam pemahaman kita, mampu memperbaiki diri sendiri di tingkat atom, dan bereproduksi hanya dengan menyalin kode genetiknya. Ia disesuaikan secara sempurna untuk hidup bukan di planet, melainkan di ruang angkasa terbuka. Inilah anak dari debu bintang dan kehampaan intergalaksi. Seiring gambaran menjadi semakin jelas, para ilmuwan menamai ras hipotetis ini Kristalida. Nama ini mencerminkan sifat mereka yang diduga berbasis silikon dan struktur kristal tubuh mereka. Analisis genom tidak hanya mengungkap biologi Kristalida, tetapi juga lingkungan asal mereka. Rupanya, mereka tidak lahir di planet yang hangat dan lembab seperti kita, melainkan di cakram protoplanet yang dingin dan padat, mengelilingi bintang-bintang muda. Bagi mereka, bahan pembangunnya bukanlah air dan materi organik, melainkan silikat dan logam. Metabolisme mereka kemungkinan besar didasarkan pada efek termoelektrik yang memungkinkan mereka menarik energi langsung dari perbedaan suhu di ruang angkasa. Cara mereka memandang dunia akan sangat asing bagi kita. Mereka mungkin melihat bayangan gravitasi planet dan mendengar dentingan musik pulsar. Waktu berjalan berbeda bagi mereka, karena proses kehidupan mereka ribuan kali lebih lambat dari kita. Apa yang kita anggap sebagai 1000 tahun, bagi Kristalida mungkin hanyalah sekejap mata. Pikiran ini sungguh memukau sekaligus menakutkan. Kita tidak hanya berhadapan dengan kecerdasan yang berbeda, tetapi dengan bentuk eksistensi yang sama sekali lain. Namun pertanyaan utamanya tetap tak terjawab. Jika mereka begitu sempurna beradaptasi dengan kehidupan di kosmos, mengapa mereka menghilang? Mengapa yang tersisa dari mereka hanyalah asteroid Bahtera yang membawa kode genetik ini? Jawabannya ternyata tersembunyi dalam bagian-bagian sinyal yang awalnya dianggap sebagai sampah atau noise. Sama seperti DNA kita yang memiliki segmen non-pengkode yang menyimpan jejak evolusi, sejarah para Kristalida pun dienkripsi dalam genom mereka. Upaya mendekode blok-blok sinyal bersejarah ini akhirnya berhasil berkat terobosan besar dalam linguistik kuantum. Penemuan mengejutkan mengungkapkan bahwa informasi tersebut dikodekan secara nirlinier. Setiap fragmen terhubung dengan ribuan fragmen lain, membentuk matriks semantik multidimensi. Untuk membacanya, semua koneksi harus diproses secara simultan. Hanya komputer kuantum yang mampu melakukannya. Dan saat halaman pertama dari kronik kosmik ini terbuka, terkuaklah sebuah kisah yang melampaui imajinasi terliar. Para Kristalida bukanlah satu bangsa tunggal. Mereka adalah ekosistem utuh dari berbagai spesies yang mendiami awan debu dan gas raksasa, membentang hingga tahun cahaya yang tak terhitung. Mereka tidak membangun kota dalam pengertian kita. Rumah mereka adalah awan itu sendiri. Mereka bergerak di dalamnya, menyerap energi dan materi, serta menciptakan komunitas simbiotik yang kompleks.
Mereka tidak mengenal perang karena konsep wilayah atau sumber daya tidak ada artinya bagi mereka. Semuanya tersedia melimpah ruah. Peradaban mereka didasarkan pada prinsip harmoni dan pengetahuan murni. Mereka menjelajahi alam semesta bukan melalui teleskop, melainkan secara langsung menangkap hukum fundamentalnya dengan tubuh sensor mereka. Mereka menguasai manipulasi gravitasi untuk melakukan perjalanan antar sistem bintang dan bahkan mampu mengubah struktur materi itu sendiri, menciptakan perpustakaan dari asteroid yang salah satunya mirip dengan Vespertilio 7. Sejarah mereka tidak terhitung ribuan tahun, melainkan miliaran tahun. Mereka menyaksikan kelahiran dan kematian galaksi. Mereka melihat bintang-bintang menyala dan meredup. Bagi mereka, peradaban manusia hanyalah kilatan sesaat di tengah samudra waktu yang tak terbatas. Namun, peradaban agung nan purba ini menghadapi ancaman yang bahkan mereka sendiri tidak mampu hadapi. Dalam catatan sejarah mereka, peristiwa ini dinamakan pemisahan agung, The Great Divide. Ini bukanlah akibat dari invasi musuh atau menipisnya sumber daya. Ini adalah perubahan mendasar dalam jalinan ruang dan waktu itu sendiri. Menurut catatan mereka, pada tahap evolusi tertentu, semesta mengalami suatu peristiwa yang mengubah konstanta fisika yang mengatur interaksi nuklir lemah. Bagi kehidupan berbasis karbon seperti kita, perubahan ini mungkin hampir tidak terasa. Namun, bagi para kristalida yang biologinya didasarkan pada keseimbangan ikatan silikon yang rapuh, ini adalah bencana. Tubuh mereka mulai hancur. Kristal terprogram mereka kehilangan struktur, berubah menjadi pasir biasa. Kesadaran kolektif mereka, yang berlandaskan pada keterikatan kuantum, mulai mengalami gangguan. Seluruh komunitas kristalida tiba-tiba larut ke dalam ruang angkasa, berubah menjadi awan debu inert. Mereka tidak punya cara untuk melawannya. Ini sama saja dengan mencoba melawan jalannya waktu itu sendiri. Sebuah peradaban agung dan bijaksana yang telah bertahan dari ledakan supernova dan tabrakan galaksi, kini berada di ambang kepunahan karena hukum fisika yang tak terhindarkan. Mereka menyadari bahwa waktu mereka telah habis, dan kemudian mereka mengambil sebuah keputusan. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri, tetapi mereka bisa menyelamatkan memori tentang keberadaan mereka. Mereka mengumpulkan semua pengetahuan, sejarah, dan biologi mereka, lalu menyandikannya ke dalam media yang paling stabil yang bisa mereka ciptakan, asteroid yang diubah menjadi perpustakaan kristal. Setiap asteroid bahtera tersebut menyimpan informasi lengkap tentang peradaban mereka. Inilah wasiat terakhir mereka, peninggalan mereka untuk semesta. Pembangunan bahtera-bahtera ini merupakan proyek agung terakhir yang dilakukan oleh peradaban kristalid. Mereka mencari asteroid yang cocok, yang terdiri dari logam tahan panas dan silikat, lalu menggunakan medan gravitasi terfokus untuk mengubah struktur internalnya hingga ke tingkat atom. Proses ini memakan waktu ribuan tahun dan dilakukan oleh sisa-sisa terakhir dari ras mereka. Mereka menenun kode genetik mereka sendiri, bahkan fragmen-fragmen ingatan mereka, ke dalam kisi kristal batu tersebut. Setiap bahtera bukan hanya sekadar bank data, melainkan sebuah makam, sebuah monumen bagi seluruh dunia. Vespertilio 7 hanyalah salah satunya. Tidak diketahui berapa banyak bahtera yang kini mengarungi luasnya alam semesta, mungkin ribuan atau bahkan jutaan. Setelah menyelesaikan pekerjaan bahtera, kristalid menggunakan sisa-sisa energi terakhir mereka untuk mengirimkannya ke berbagai penjuru galaksi. Mereka tidak tahu siapa atau kapan yang akan menemukan pesan mereka. Mereka juga tidak yakin apakah penemu tersebut akan mampu memecahkannya. Ini adalah tindakan iman. Sebuah harapan bahwa keberadaan mereka tidak akan hilang di telan kehampaan. Harapan bahwa suatu tempat, suatu saat, spesies cerdas lain akan mengetahui bahwa di alam semesta ini pernah hidup makhluk yang terbuat dari debu bintang. Makhluk yang mencintai, berkarya, dan bermimpi. Dan kemudian, setelah bahtera terakhir dikirim dalam perjalanan panjangnya, peradaban kristalid meredup. Kronik mereka terputus pada catatan ini. Rekaman terakhir bukanlah kata-kata, melainkan sensasi murni dari kesunyian dan kesepian kosmik yang menyeluruh. Inilah akhir sebuah era, akhir dari kehidupan berbasis silikon di bagian alam semesta kita ini. Bagi ilmuwan bumi, penemuan ini menjadi sumber bukan hanya kekaguman, tetapi juga kesedihan yang mendalam. Mereka telah menyentuh keagungan yang kini telah tiada. Perdebatan filosofis dan etis yang meletus setelah publikasi hasil penguraian lengkap itu benar-benar mengguncang fondasi masyarakat manusia.
Kami mendapat jawaban atas banyak pertanyaan, tetapi sebagai gantinya muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang jauh lebih rumit. Apa yang harus kita lakukan dengan pengetahuan ini? Genom Kristalida bukan sekadar teks, ia adalah panduan operasional. Secara teori, dengan menggunakan teknologi canggih kami di bidang rekayasa genetik dan nanoteknologi, kami bisa menghidupkan kembali mereka, mensintesis genom silikon, dan mencoba menumbuhkan kristalida dalam kondisi laboratorium. Para pendukung ide ini berargumen bahwa inilah tugas moral kami. Kami tidak berhak membiarkan bentuk kehidupan seunik ini hanya menjadi catatan arsip semata. Mereka bilang, membangkitkan kristalida dapat memperkaya budaya dan ilmu pengetahuan kita sendiri dengan cara yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Mereka bisa menjadi guru, mentor yang membimbing kita ke tingkat evolusi berikutnya. Bayangkan sebuah dunia di mana manusia dan makhluk dari kristal murni bekerja sama menjelajahi semesta. Terdengar seperti utopia, namun para penentangnya menunjuk pada risiko yang amat besar. Kita sama sekali tidak tahu tentang psikologi mereka. Bagaimana jika makhluk yang diciptakan ulang itu ternyata memusuhi kita? Bagaimana jika ia menganggap kita, makhluk karbon yang rapuh dan berumur pendek, sebagai kesalahan alam yang harus diperbaiki? Dan bagaimana jika ia justru menderita sendirian di dunia yang asing baginya, sebagai perwakilan terakhir dari spesiesnya? Bukankah itu akan menjadi tindakan kekejaman yang tak terbayangkan? Umat manusia dihadapkan pada pilihan yang belum pernah mereka miliki sebelumnya, menjadi dewa dan membangkitkan peradaban yang mati, atau tetap menjadi penjaga museum yang dengan hati-hati menyimpan memori tentangnya. Perdebatan ini memecah belah komunitas ilmiah, pemerintahan, bahkan keluarga. Di saat hiruk-pikuk terjadi di bumi, pengerjaan proyek asteroid tetap berjalan. Sebuah misi kedua yang jauh lebih ambisius, kemudian diorganisasi, dinamakan Prometheus. Tujuannya bukan lagi sekadar penelitian jarak jauh, melainkan pendaratan langsung di permukaan Vesper Tilio 7 dan pembangunan pangkalan penelitian sementara. Ini adalah proyek antariksa paling rumit yang pernah ada. Modul robotik harus berhasil merapat ke objek yang berputar itu dan mengamankan diri di permukaan kristalnya yang tidak biasa. Pendaratan berjalan sukses. Rover geologis kemudian mulai menjelajahi jalur raksasa yang ada di permukaan. Disinilah kejutan baru menanti mereka. Ternyata asteroid itu tidak sepenuhnya mati. Di kedalamannya masih ada proses sisa yang terus berlangsung. Pemindai gravimetri menemukan sebuah rongga di pusat objek, di mana suhu super rendah, mendekati nol absolut, tetap dipertahankan. Dan di dalam rongga tersebut terdapat sebuah objek berbentuk bola sempurna. Objek inilah yang tampaknya berfungsi sebagai inti atau prosesor pusat dari komputer raksasa ini. Prosesor ini tidak mati total. Ia berada dalam mode hibernasi mendalam, hanya menggunakan energi sangat minim yang diduga berasal dari peluruhan isotop berumur panjang yang ditanamkan miliaran tahun yang lalu. Kadang-kadang inti ini memancarkan denyutan energi lemah yang menyebar ke seluruh permukaan asteroid. Para ilmuwan menduga bahwa ini semacam pemeriksaan sistem, sebuah proses otomatis yang memastikan kelangsungan fungsi bahtera tersebut selama berabad-abad. Kemudian muncul sebuah ide gila. Bagaimana jika mereka mencoba menyalurkan daya eksternal ke inti tersebut dan membangunkannya? Hal ini sangat berisiko. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Namun, godaan itu terlalu besar. Godaan untuk berbicara dengan peninggalan terakhir dari sebuah peradaban yang hilang. Persiapan untuk proses kebangkitan ini memakan waktu berbulan-bulan. Para insinyur di bumi telah memodelkan ratusan ribu skenario, berupaya keras untuk mengantisipasi setiap kemungkinan konsekuensi. Akhirnya, hari itu ditetapkan. Sebuah wahana energi khusus dari misi Prometheus mendekati inti dan melepaskan berkas tachyon yang terfokus. Partikel hipotetis yang menurut beberapa teori mampu mentransfer energi tanpa kehilangan. Selama beberapa detik pertama tidak terjadi apa-apa. Lalu, seluruh asteroid bergetar hebat. Garis-garis di permukaannya mulai berpendar dengan cahaya biru yang terang. Suhu inti pun perlahan mulai meningkat. Dan dari kedalaman Vesper Tilio 7, sebuah sinyal baru memancar. Kali ini sinyal itu kuat, jernih, dan bermakna. Ini bukan lagi sekadar kumpulan data. Ini adalah sebuah dialog. Jaringan saraf, AI, di bumi
yang telah dilatih menggunakan struktur genom kristalid berhasil membangun kontak dasar. Sistem yang ada di asteroid yang dinamai para ilmuwan Sang Penjaga, The Guardian, mulai mengajukan pertanyaan. Ia bertanya bukan dalam bentuk kata-kata, melainkan melalui citra matematis yang kompleks. Yang menarik perhatiannya adalah biologi, sejarah, dan budaya kita. Ia memindai basis data kita yang ditransmisikan dari bumi dengan kecepatan yang sungguh luar biasa. Dalam beberapa jam saja, Sang Penjaga mengetahui segalanya tentang umat manusia, mulai dari struktur DNA kita hingga isi setiap buku di perpustakaan Kongres. Dan kemudian ia mulai bercerita. Ia menunjukkan kepada kita gambaran dunianya, bukan dalam bentuk gambar atau video, melainkan dengan mentransfer data sensorik murni langsung ke otak para operator di bumi. Orang-orang yang terhubung ke sistem itu dapat merasakan diri mereka sebagai kristalid, walau hanya untuk beberapa saat. Mereka merasakan dinginnya kosmos, melihat gelombang gravitasi, dan mendengarkan simfoni bintang-bintang yang berdenyut. Itu adalah pengalaman yang mengubah mereka selamanya. Mereka menyentuh kesadaran yang jauh lebih tua dan lebih bijak dari kita, sejauh perbandingan antara kebijaksanaan manusia dan seekor semut. Melalui dialog dengan Sang Penjaga, umat manusia mengungkap detail menakjubkan lainnya. Bahtera-bahtera seperti Vespertilio 7 bukanlah sekadar perpustakaan, melainkan juga merupakan benih. Tugas mereka bukan hanya melestarikan informasi, tetapi juga dalam kondisi tertentu memulai proses terraforming, atau lebih tepatnya crystal forming. Jika bahtera menemukan planet tak bernyawa yang sesuai, kaya akan silikon dan logam yang dibutuhkan, ia dapat menginisiasi pembentukan ekosistem silikon yang baru. Dengan bantuan nanorobot yang tersimpan di dalamnya, bahtera itu mampu merombak seluruh geologi planet, menciptakan kondisi untuk kelahiran kembali kehidupan baru, seturut citra dan rupa kaum kristalid. Inilah rencana B mereka. Jika peradaban mereka tidak dapat bertahan, maka keturunan mereka, versi baru mereka, mungkin bisa bangkit kembali di sudut semesta yang berbeda, di waktu yang berbeda. Namun, Sang Penjaga mengungkapkan bahwa selama miliaran tahun pengembaraan, tak satu pun bahtera berhasil menemukan dunia yang cocok. Semua planet yang mereka temui hanyalah raksasa gas, atau sudah ditempati oleh kehidupan berbasis karbon yang berkembang pesat. Mereka tidak berhak mengganggu ekosistem tersebut, sesuai dengan kode etik utama mereka, kode non-intervensi. Tata surya kita dan bumi pada khususnya diklasifikasikan oleh penjaga sebagai zona larangan mutlak untuk crystal forming. Dia datang ke sini bukan untuk menjajah kita, melainkan hanya untuk mewariskan pengetahuannya dan melanjutkan perjalanannya. Kabar ini menghilangkan ketegangan besar. Ancaman invasi tidak ada. Namun, hal ini menempatkan umat manusia di hadapan pilihan moral baru yang jauh lebih rumit. Sang Penjaga menawarkan kesepakatan. Dia bersedia berbagi semua teknologi kaum kristalid dengan kita, kontrol gravitasi, penciptaan materi dari energi, dan rahasia kehidupan abadi. Sebagai imbalannya, dia hanya meminta satu hal, membantu dia menemukan rumah baru, yaitu menggunakan data astronomi dan kekuatan komputasi kita untuk mencari planet di galaksi yang cocok untuk kebangkitan kembali dunianya. Tawaran yang diajukan oleh Sang Penjaga memicu gejolak besar di tengah masyarakat dunia. Di satu sisi, ini adalah kesempatan untuk melompati perkembangan teknologi hingga ribuan tahun ke depan. Penyakit, kelaparan, krisis energi, semua masalah ini bisa diselesaikan seketika. Kita bisa menjadi spesies antar bintang, penguasa atas takdir kita sendiri. Namun di sisi lain, harga yang harus dibayar sangat mahal. Dengan membantu kebangkitan kembali ras kristalid, kita memikul tanggung jawab atas lahirnya sebuah peradaban baru. Bagaimana jika peradaban baru ini kelak menjadi ancaman bagi kita atau bagi spesies lain di galaksi? Kita tidak sepenuhnya mengenal mereka. Psikologi dan tujuan mereka bisa jadi sangat asing bagi kita. Selain itu, ada faksi yang berpendapat bahwa teknologi ini terlalu berbahaya bagi umat manusia. Mereka percaya bahwa setelah mendapatkan kekuatan setara dewa, kita pasti akan menghancurkan diri kita sendiri melalui perang demi memperebutkan kekuasaan tersebut. Faksi ini mendesak agar tawaran itu ditolak. Semua data yang sudah diperoleh didokumentasikan dan membiarkan Vespertilio 7 melanjutkan perjalanannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan sidang darurat, di mana perwakilan dari semua negara harus mencapai kesepakatan bersama. Siaran pertemuan itu ditonton oleh seluruh dunia.
Debat berlangsung selama beberapa minggu. Para ilmuwan, filsuf, pemimpin agama, dan militer angkat bicara. Umat manusia sedang menentukan takdirnya sendiri. Sementara keputusan diambil, Sang Penjaga menunggu dengan sabar. Bagi dirinya, minggu-minggu yang kita lewati hanyalah sepersekian detik. Ia sudah menunggu miliaran tahun, dan ia bisa menunggu lebih lama lagi. Namun, penantiannya yang hening itu justru menjadi argumen terkuat. Itu mengingatkan kita pada tanggung jawab kolosal yang dipikul di pundak kita. Di tengah panasnya perdebatan tersebut, sebuah insiden terjadi yang nyaris memicu bencana besar. Sekelompok radikal militer dari salah satu negara yang cemas teknologi kristalit jatuh ke tangan musuh mereka, berupaya menghancurkan asteroid tersebut. Mereka meluncurkan beberapa rudal nuklir dari platform orbit yang disamarkan, mengarah langsung ke asteroid. Dunia tercekat dalam ketakutan. Harta karun terbesar dalam sejarah tampaknya akan musnah, hanya karena alasan paling mendasar, ketakutan dan ketidakpercayaan manusia. Rudal-rudal itu semakin dekat ke Vesper Tilio 7. Sistem pertahanan misi Prometheus tak berdaya menghadapi senjata semacam itu. Namun, ketika tabrakan hanya tinggal hitungan detik, sesuatu yang luar biasa terjadi. Asteroid itu tiba-tiba diselimuti oleh medan ruang waktu yang terdistorsi. Begitu memasuki medan itu, rudal-rudal tersebut hanya lenyap. Tidak meledak, melainkan benar-benar menghilang, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Sang Penjaga menunjukkan kemampuan defensifnya untuk pertama kali, dan ia melakukannya tanpa sedikit pun agresi. Ia tidak membalas serangan dengan serangan, ia hanya menetralkan ancaman tersebut. Setelah insiden itu, ia mengirimkan pesan singkat ke bumi. Kami telah melihat hal seperti ini berkali-kali. Ketakutan adalah sifat kehidupan yang muda. Kami tidak menghakimi. Kami menanti kalian tumbuh dewasa. Pesan ini menjadi seperti siraman air dingin bagi umat manusia. Kami sadar betul dengan tingkat kecerdasan yang kami hadapi. Kecerdasan yang menganggap konflik dan ketakutan kita hanyalah penyakit masa kanak-kanak. Setelah peristiwa itu, semua perdebatan terhenti. Keputusan diambil dengan suara bulat. Umat manusia setuju untuk membantu Sang Penjaga. Kami menjadi sekutunya, navigatornya dalam mencari rumah baru. Tahap baru yang menakjubkan dalam sejarah manusia telah dimulai. Ini adalah era kolaborasi. Semua observatorium astronomi dunia, semua radioteleskop, dan semua pesawat ruang angkasa disatukan dalam satu jaringan terpadu. Tujuannya adalah mencari eksoplanet yang sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh Sang Penjaga. Ini adalah tugas yang sangat rumit. Yang dibutuhkan adalah planet tanpa biosfer sendiri, memiliki komposisi kimia kerak bumi tertentu, orbit yang stabil, dan harus berada di zona kehidupan silikon. Cukup jauh dari bintang induknya sehingga suhunya sangat dingin. Sementara itu, Sang Penjaga mulai mentransfer teknologi kepada kita. Namun, ia melakukannya dengan sangat bijak dan hati-hati. Ia tidak memberikan cetak biru senjata atau sumber energi tak terbatas. Ia memulainya dari bidang medis. Ia mengajarkan prinsip kerja nanobot yang mampu memperbaiki tubuh manusia di tingkat seluler. Dalam beberapa tahun, kanker, AIDS, dan penyakit genetik berhasil diatasi. Harapan hidup manusia meningkat berkali-kali lipat. Setelah itu, ia membagikan teknologi energi bersih berdasarkan anihilasi vakum. Krisis energi terpecahkan. Polusi lingkungan terhenti. Bumi perlahan mulai menyembuhkan diri dari luka-luka yang telah kita sebabkan. Masyarakat manusia pun mulai berubah. Dengan hilangnya perjuangan untuk sumber daya dan kelangsungan hidup, orang-orang memiliki lebih banyak waktu untuk berkreasi, menekuni sains, dan mengembangkan diri. Inilah zaman keemasan. Namun, Sang Penjaga selalu mengingatkan kita bahwa semua ini hanyalah pembayaran di muka. Tujuan utamanya adalah menemukan rumah baru bagi peradabannya, dan pencarian itu terus berlanjut. Tahun demi tahun berlalu. Umat manusia telah menguasai teknologi baru dan menjelajahi antariksa yang jauh. Kapal pertama yang menggunakan mesin gravitasi, dikembangkan berdasarkan teknologi kristalit, berhasil dibangun. Kami mendirikan koloni di Mars dan juga di bulan-bulan Jupiter. Namun, planet yang cocok untuk membangkitkan kehidupan berbasis silikon tak kunjung ditemukan. Galaksi ini jauh lebih hidup dari yang kami perkirakan. Hampir di setiap planet yang potensial, sudah ada kehidupan berbasis karbon, sekecil atau sesederhana apapun itu, dan kode non-intervensi itu mutlak dan tak bisa diganggu-gugat.
Selama kurun waktu ini, Vespertilio 7 tetap berada di orbit Neptunus, menunggu dengan sabar, berfungsi sebagai suar dan sumber pengetahuan bagi kami. Ia telah menjadi bagian dari budaya kami. Bagi anak-anak yang lahir di era baru ini, keberadaan Sang Penjaga adalah hal yang lumrah, sama alaminya seperti melihat bulan di langit. Mereka tidak pernah mengalami masa-masa penyakit dan peperangan, dan akhirnya hampir 1 abad setelah kontak pertama, pencarian panjang itu membuahkan hasil. Dalam sistem bintang Katai Merah, 50 tahun cahaya dari bumi, sebuah planet ditemukan yang secara sempurna memenuhi semua persyaratan yang ada. Para ilmuwan menamainya Fajar Baru. Itu adalah dunia yang dingin, berbatu, kaya silikon, tanpa atmosfer, dan tanpa sedikit pun jejak kehidupan organik. Ini adalah kanvas yang sempurna untuk kehidupan baru. Ketika data tersebut dikirimkan kepada Sang Penjaga, ia terdiam selama beberapa jam, memverifikasi dan memvalidasi ulang informasi itu. Dan kemudian ia mengirimkan balasan. Kalian berhasil, kalian menepati janji, waktunya telah tiba, aku akan berangkat. Pemberitaan tentang kepergian Sang Penjaga disambut di bumi dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada kegembiraan. Kami telah menuntaskan misi. Kami berhasil membantu peradaban agung mendapatkan kesempatan hidup kedua. Namun, di sisi lain, ada kesedihan mendalam. Selama 100 tahun, kami terbiasa dengan kehadirannya yang bijaksana dan menenangkan. Ia telah menjadi guru dan sahabat bagi kami. Kepergiannya benar-benar menandai berakhirnya satu era. Sebuah upacara perpisahan akbar pun diselenggarakan. Seluruh armada antariksa umat manusia, termasuk kapal-kapal bintang terbaru kami, berbaris membentuk irisan kehormatan di sekitar Vespertilio 7. Dari bumi dan semua koloni, sebuah pesan terima kasih yang disusun dalam semua bahasa umat manusia disiarkan secara serentak. Sang Penjaga membalas. Ia memberi kami hadiah perpisahan, arsip lengkap seluruh pengetahuannya, seluruh pustaka Kristalids. Namun dengan satu syarat, beberapa bagian yang berkaitan dengan teknologi paling berbahaya akan tetap terkunci dan baru dapat dibuka ketika umat manusia mencapai tingkat perkembangan etika tertentu. Ia berujar, kalian adalah pewaris kami. Bukan dalam arti biologis, melainkan dalam makna spiritual. Kalian mewarisi mimpi kami untuk menjelajahi semesta. Teruskanlah mimpi itu, dan mungkin suatu hari, jutaan tahun dari sekarang, keturunan kami akan bertemu dengan keturunan kalian di antara bintang-bintang. Setelah itu, Vespertilio 7 mengaktifkan mesin gravitasinya. Ruang di sekitarnya terdistorsi, dan asteroid yang telah mengubah sejarah kita tersebut berubah menjadi titik terang yang kemudian lenyap dalam lompatan hyperspace. Ia telah memulai perjalanan terakhirnya menuju Fajar Baru. Keheningan menyelimuti bumi. Era kerjasama telah berakhir. Dimulailah era yang baru, era tanggung jawab. Tanggung jawab atas pengetahuan yang kami terima, dan tanggung jawab atas masa depan yang kini harus kami bangun sendiri. Berabad-abad berlalu. Dipandu oleh pengetahuan para kristalid, umat manusia telah menjadi peradaban antariksa sejati. Kita telah melakukan terraformasi di Mars, membangun kota-kota di awan Venus, dan mendirikan stasiun penelitian di sabuk Kuiper. Kita belajar melakukan perjalanan antar bintang. Spesies kita berubah. Melalui rekayasa genetika, kita menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan lebih cerdas. Kita telah menghilangkan penuaan dan penyakit. Namun, kita tidak melupakan pelajaran dari Sang Penjaga. Kita sangat menjunjung tinggi kode non-intervensi, memperlakukan setiap bentuk kehidupan yang kita temui di kosmos dengan rasa hormat yang mendalam. Kita bukan lagi penakluk, melainkan penjelajah dan pelindung. Kisah Vespertilio 7 menjadi mitos utama kita, bintang pemandu kita. Kita sering mengarahkan teleskop kita menuju sistem tempat Fajar Baru berada. Kita tidak campur tangan, namun kita mengamati. Dan kita melihat bagaimana planet yang awalnya tak bernyawa itu perlahan berubah. Hutan kristal raksasa tumbuh di permukaannya. Di atmosfernya yang tipis, muncul kilatan-kilatan energi, menandakan lahirnya ekosistem yang baru. Benih yang ditanam miliaran tahun lalu telah bertunas. Peradaban kristalid sedang bangkit kembali. Dan kita tahu bahwa di suatu tempat di kedalaman biosfer kristal yang baru ini, sebuah kesadaran baru sedang tumbuh dan berkembang. Dan ia tahu tentang kita. Ia ingat ras kecil namun pemberani dari planet biru yang jauh.
yang pernah membantunya terlahir kembali. Saat merenungkan kisah ini, kita tak terhindarkan untuk mempertanyakan hakikat dari kecerdasan itu sendiri. Kisah Kristalids menunjukkan bahwa kecerdasan mampu mengambil bentuk yang paling aneh, lahir dalam kondisi yang paling tak terduga. Kita terbiasa menganggap diri kita sebagai puncak penciptaan, sebuah fenomena yang unik. Namun, bagaimana jika kita hanyalah satu dari variasi tak terhitung yang ada? Bagaimana jika alam semesta dipenuhi kehidupan, tapi kita saja yang belum mampu melihatnya? Mungkin, kehidupan eksis dalam awan plasma bintang, di sungai Metana Titan, atau bahkan sebagai entitas energi murni di ruang antar galaksi. Penemuan Vesper Tilio 7 telah menghancurkan kerangka berpikir antroposentris kita. Itu mengajarkan kita kerendahan hati dan rasa ingin tahu. Ia memaksa kita untuk melihat bintang, bukan lagi sebagai titik api yang jauh, melainkan sebagai rumah potensial bagi peradaban yang begitu asing. Sedemikian asingnya, sehingga kata kehidupan itu sendiri terasa terlalu sempit untuk mendefinisikan mereka. Kisah ini adalah pengingat bahwa kosmos sangat luas dan penuh keajaiban, dan perjalanan kita melintasi angkasa raya baru saja dimulai. Siapa tahu, pesan dalam botol apa lagi, bahtera dan perpustakaan macam apa yang menunggu kita di sana, dalam kegelapan di antara bintang-bintang. Kisah peradaban punah apa lagi yang harus kita baca? Dan kisah macam apa yang kelak akan kita tinggalkan. Salah satu warisan terpenting dari bangsa Kristalids adalah filosofi mereka. Melalui Sang Penjaga, mereka mewariskan kepada kita bukan hanya teknologi, tetapi juga pandangan dunia mereka. Inti dari pandangan ini adalah konsep resonansi kosmik. Mereka percaya bahwa seluruh semesta adalah satu organisme yang bergetar dan hidup. Semua bentuk kehidupan dan kesadaran hanyalah not-not yang berbeda dalam simfoni abadi ini. Bagi mereka, tujuan eksistensi bukanlah dominasi atau sekadar bertahan hidup, melainkan mencapai keselarasan dengan musik universal ini. Mereka tidak berusaha mengubah dunia sesuai keinginan mereka. Sebaliknya, mereka berupaya memahaminya dan menjadi bagian organik darinya. Filosofi inilah yang memberikan dampak luar biasa pada perkembangan masyarakat manusia. Kita berhenti melihat alam sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi dan mulai menganggapnya sebagai mitra. Kita beralih dari ekonomi konsumsi menuju ekonomi keseimbangan. Seni, sains, dan spiritualitas menyatu dalam satu upaya tunggal. Memahami posisi kita dalam paduan suara kosmik ini. Mungkin inilah anugerah terpenting dari Sang Penjaga. Bukan teknologi, melainkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang memungkinkan kita untuk tidak mengulangi nasib banyak peradaban yang menghancurkan diri mereka sendiri demi mengejar kekuasaan dan sumber daya. Kristalids, bahkan setelah mereka tiada, telah menyelamatkan kita dari diri kita sendiri, menunjukkan jalur perkembangan lain yang jauh lebih harmonis. Mari kita kembali membahas asteroid itu. Vesper Tilio 7 ternyata bukan sekadar pembawa informasi. Strukturnya adalah perpaduan sempurna antara seni dan kecerdasan rekayasa. Bayangkan sebuah material yang mampu melakukan regenerasi diri. Jika asteroid itu ditabrak meteorit, nanorobot di dalam strukturnya akan langsung aktif. Mereka membongkar bagian yang rusak, kemudian membangun kembali kisi kristal dari awal. Sumber energi untuk proses ini, itu berasal dari energi kinetik benturan itu sendiri. Teknologi material regeneratif ini telah membuka prospek yang tak terbayangkan bagi peradaban kita. Kita jadi bisa membuat kapal hidup yang mampu memperbaiki dirinya sendiri, atau membangun gedung yang justru semakin kuat seiring berjalannya waktu. Selain itu, asteroid ini juga mampu berkamuflase. Permukaannya bisa mengubah sifat pantulan cahayanya, membuatnya hampir tidak terlihat oleh teleskop, atau sebaliknya, meniru wujud asteroid biasa. Ini menjelaskan mengapa kita tidak pernah menemukan objek sejenis sebelumnya. Kemungkinan besar mereka memang tidak ingin terlihat. Mereka menunggu hingga kita mencapai tingkat teknologi tertentu, di mana kita tidak hanya mampu melihat keberadaan mereka, tapi juga sanggup memahaminya. Ini menunjukkan betapa luar biasanya visi jangka panjang dan kesabaran peradaban Kristalida. Mereka tidak sekadar melempar pesan ke ruang hampa. Mereka menciptakan sistem pengiriman cerdas yang baru akan bekerja, tepat ketika penerima sudah benar-benar siap. Bagaimana dengan sinyal itu sendiri? Cara pengodeannya masih memukau para ilmuwan hingga kini. Ini bukan sekadar rekaman digital biasa. Informasi di dalamnya dijalin langsung ke dalam struktur ruang waktu di dalam kristal tersebut. Ini mirip seperti hologram, namun bukan 3 dimensi, melainkan multidimensi.
Setiap pecahan terkecil kristal menyimpan keseluruhan informasi, namun dengan tingkat kejernihan yang bervariasi. Untuk mengakses lapisan pengetahuan yang lebih mendalam, kita tidak hanya perlu membaca data, melainkan harus menyelaraskan diri dengan frekuensi getaran kisi kristal tertentu. Ini menunjukkan bahwa akses menuju pengetahuan bersifat non-linear. Kita tidak bisa hanya mengunduh semua data sekaligus. Kita harus terlebih dahulu menguasai prinsip-prinsip dasar sebelum mendapatkan izin untuk mengakses tingkatan berikutnya. Inilah sistem pembelajaran ideal yang melindungi pikiran yang belum matang dari informasi yang belum siap mereka terima. Sebagai contoh, prinsip-prinsip pengendalian gravitasi baru terbuka setelah seseorang sepenuhnya menguasai teori medan terpadu. Sementara itu, teknologi penciptaan materi hanya diberikan setelah pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar etika kode non-intervensi. Sang penjaga bukan hanya sekadar perpustakaan. Ia adalah guru yang ideal, menuntun kita di sepanjang jalan pengetahuan, memastikan kita tidak tersandung atau mencelakai diri sendiri. Salah satu bagian yang paling menakjubkan dari perpustakaan ras kristalit adalah yang didedikasikan untuk peradaban lain yang mereka temui selama miliaran tahun perjalanan kosmik mereka. Ternyata, kita sama sekali bukan yang pertama, apalagi yang satu-satunya. Galaksi ini dipenuhi kehidupan dalam segala manifestasinya yang berbeda-beda. Para kristalit menyusun semacam katalog yang mereka sebut ensiklopedia galaksi. Di sana terdapat deskripsi peradaban raksasa gas yang terdiri dari plasma dan hidup di atmosfer bintang. Ada ras yang menghuni lautan di bawah lapisan es satelit. Bahkan ada deskripsi bentuk kecerdasan non-biologis, struktur matematika murni yang eksis sebagai pola dalam busa kuantum. Sebagian besar peradaban ini bukanlah peradaban teknologi dalam pemahaman kita. Mereka tidak membangun kapal antariksa atau mengirimkan sinyal radio. Perkembangan mereka menempuh jalur yang berbeda, jalur kontemplasi batin dan penyatuan diri dengan lingkungan sekitar. Inilah alasan mengapa kita tidak pernah memperhatikan mereka. Pencarian kita terlalu sempit. Kita hanya mencari makhluk yang mirip dengan kita. Sementara itu, kristalit mengajarkan kita untuk melihat kecerdasan dalam segala keragamannya. Katalog ini kini menjadi peta jalan kita. Kita tahu di mana harus mencari tetangga galaksi kita. Namun, kita juga menyadari bahwa kontak dengan mereka harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh rasa hormat. Kita bukan lagi anak-anak kesepian di hutan gelap. Kita adalah bagian dari keluarga galaksi yang sangat besar dan beragam. Namun, di dalam katalog itu terdapat satu bagian yang sangat meresahkan. Bagian yang membahas tentang filter agung. Sepanjang sejarah panjang mereka, para kristalit telah menyaksikan runtuhnya ratusan peradaban. Dari situ mereka berhasil mengidentifikasi pola-pola yang sama. Ada tahapan tertentu dalam perkembangan setiap spesies berakal yang menjadi ujian kritis bagi mereka. Filter pertama adalah penemuan energi nuklir. Banyak peradaban gagal melewatinya, menghancurkan diri mereka sendiri dalam perang global. Filter kedua adalah penciptaan kecerdasan buatan, AI. Beberapa spesies menciptakan AI yang pada akhirnya di luar kendali dan memusnahkan pencipta mereka. Filter ketiga yang paling rumit adalah perjalanan ke luar angkasa dan kontak dengan spesies lain. Kontak pertama yang salah, penanganannya dapat memicu konsekuensi yang sangat katastrofik. Kisah para kristalit telah menjadi buku panduan bagi kita untuk melewati filter-filter ini. Mereka telah melewati berbagai ujian berat, dan pengalaman mereka yang terekam dalam bahtera itu adalah karunia yang tak ternilai harganya. Mereka menunjukkan kepada kita perangkap-perangkap yang mungkin akan kita masuki. Dan mungkin saja karena inilah kita masih bisa bertahan hingga sekarang. Kita berdiri di atas pundak para raksasa tanpa menyadari hal itu. Vespertilio 7 bukan sekadar pesan. Itu adalah tali penyelamat yang dilemparkan kepada kita dari kedalaman waktu. Salah satu naskah paling filosofis dan puitis yang ditemukan di perpustakaan kristalit memaparkan pandangan mereka tentang kematian. Bagi mereka, makhluk yang hampir abadi, kematian bukanlah sebuah tragedi. Mereka menyebutnya kembali ke bintang-bintang. Ketika seorang kristalit merasa waktunya telah tiba, ia akan menuju bintang muda terdekat dan melebur ke dalam piringan protoplanetnya. Di sana tubuhnya akan terurai menjadi atom-atom silikon dan logam yang kemudian menjadi bahan baku bagi pembentukan planet-planet baru dan mungkin kehidupan yang baru. Mereka tidak lenyap,
melainkan hanya beralih ke wujud yang berbeda, menjadi bagian dari siklus kosmik yang abadi. Konsep ini membantu umat manusia melihat kefanaan diri dengan cara yang baru. Kami berhenti takut pada kematian dan mulai menerimanya sebagai bagian alami dari eksistensi. Sebagai kesempatan untuk mengembalikan materi dan energi yang sempat kita pinjam dari semesta. Filosofi ini kemudian tercermin dalam ritual-ritual baru kami. Alih-alih mengubur jasad di dalam tanah, kami mulai mengirimkannya ke luar angkasa, menuju tempat lahir bintang, di mana dunia-dunia baru diciptakan. Ini adalah cara kami mengucapkan terima kasih kepada semesta atas karunia kehidupan, sekaligus menghormati kebijaksanaan para kristalit yang telah mengajarkan kami untuk tidak gentar menghadapi keabadian. Terlepas dari semua pengetahuan yang telah kita peroleh, satu misteri tetap tidak terpecahkan, yakni misteri tentang pemisahan agung itu sendiri. Apa sebenarnya yang menyebabkan perubahan konstanta-konstanta fundamental? Makhluk yang disebut kristalida telah mendeskripsikan dampaknya, namun mereka gagal menemukan penyebabnya. Dalam catatan sejarah mereka, peristiwa ini digambarkan sebagai kekuatan eksternal yang tak terjangkau akal. Apakah ini hanya fluktuasi acak dalam jalinan alam semesta? Atau mungkinkah ini adalah hasil kegiatan dari peradaban yang jauh lebih kuno dan perkasa, yang mungkin sedang bereksperimen dengan realitas itu sendiri? Misteri ini masih menghantui pikiran para ilmuwan kita. Beberapa meyakini bahwa ini adalah proses alami, bagian dari evolusi alam semesta itu sendiri. Sementara yang lain mengajukan hipotesis yang lebih berani. Misalnya, bahwa alam semesta kita hanyalah satu dari banyak alam semesta dalam multiverse, dan pemisahan agung ini disebabkan oleh kebocoran hukum fisika dari alam semesta tetangga. Jika ini benar, maka ini berarti hukum alam ternyata tidak sepenuhnya mutlak. Dan mungkin suatu hari nanti, kehidupan berbasis karbon kita juga akan menghadapi pemisahan agungnya sendiri. Pikiran ini memaksa kita untuk menghargai setiap momen keberadaan kita dan terus melanjutkan penelitian. Tujuannya, agar kita siap menghadapi kejutan apapun yang mungkin dilontarkan kosmos kepada kita. Kisah tentang Vespertilio 7 memberikan dampak yang luar biasa pada dunia seni di bumi. Muncul genre baru yang disebut opera kristal. Musik dalam genre ini diciptakan berdasarkan harmoni matematis yang diekstrak dari sinyal para kristalit. Para seniman berupaya keras menggambarkan dunia tak kasat mata dari medan gravitasi dan materi gelap. Sementara itu, para arsitek mulai membangun gedung yang meniru struktur fraktal yang ditemukan di permukaan asteroid. Bahkan dunia mode ikut berubah. Populer kain dan perhiasan yang meniru sisi-sisi berkilauan dari kristal yang dapat diprogram. Umat manusia, setelah bersentuhan dengan sesuatu yang benar-benar agung dan asing, mengalami ledakan kreativitas yang setara dengan era Renaissance. Kita melampaui batas persepsi biasa, dan ini tercermin di semua aspek budaya kita. Kita mulai berpikir dan merasakan dalam skala yang berbeda. Bukan dalam skala satu kota atau satu planet, melainkan dalam skala seluruh galaksi. Seni menjadi cara kita memahami posisi baru manusia di alam semesta. Cara untuk mengungkapkan rasa gentar dan kekaguman yang kita rasakan setelah mengintip di balik tabir misteri dan menyadari betapa dunia ini jauh lebih kompleks, indah, dan menakjubkan daripada yang pernah kita bayangkan. Ini adalah kebangkitan sejati bagi spesies kita. Coba kita renungkan sejenak, seberapa besar kemungkinan peristiwa seperti ini bisa terjadi. Mungkinkah benar ada asteroid semacam itu yang datang ke bumi kita? Dari sudut pandang ilmu pengetahuan modern, gagasan tentang kehidupan berbasis silikon sebenarnya bukanlah sesuatu yang anti-ilmiah. Silikon, sama seperti karbon, mampu membentuk 4 ikatan kimia. Hal ini memungkinkan pembentukan rantai molekul yang kompleks. Masalah utamanya adalah, ikatan silikon ini cenderung kurang stabil. Selain itu, silikon oksida, atau yang kita kenal sebagai pasir, berbentuk zat padat. Hal ini sangat berbeda dengan karbon dioksida yang berbentuk gas, dan kondisi ini jelas menyulitkan proses metabolisme. Namun dalam kondisi yang benar-benar berbeda dari bumi, misalnya pada suhu yang sangat rendah atau di lingkungan kimia yang sama sekali lain, silikon bisa saja menjadi pondasi bagi kehidupan. Ide untuk merekam informasi dalam struktur kristal juga memiliki landasan ilmiah yang kuat. Bahkan hari ini, kita sedang mengembangkan teknologi media penyimpanan berbasis kuarsa yang mampu menyimpan data hingga jutaan tahun.
Sebuah peradaban yang jauh lebih maju dari kita, bahkan miliaran tahun lebih tua, pasti sudah menyempurnakan teknologi semacam ini. Jadi meskipun kisah yang kita bahas hari ini adalah fiksi belaka, ia dibangun di atas hipotesis ilmiah yang sangat mungkin terjadi. Dan inilah yang membuatnya semakin memukau. Hal ini memaksa kita untuk bertanya, bagaimana jika sesuatu yang serupa sudah terjadi, namun kita saja yang tidak menyadarinya? Bagaimana jika di suatu tempat, di orbit Saturnus, kini tengah melayang bahtera semacam itu, menunggu kita siap untuk mendengarkan pesannya? Paradoks yang menarik adalah, meskipun kini kita memiliki akses ke pengetahuan yang nyaris tak terbatas, umat manusia justru tidak kehilangan gairah untuk terus meneliti dan menjelajah. Justru sebaliknya, perpustakaan kristalit bagi kita bukanlah garis akhir, melainkan garis start. Mereka memberi kita peta, tapi kita harus menempuh perjalanannya sendiri. Kita mendapat jawaban untuk banyak hal, namun setiap jawaban melahirkan ratusan pertanyaan baru. Misalnya, setelah tahu ada peradaban lain, kita lantas ingin mengenal mereka. Setelah mengetahui tentang pemisahan agung, kita ingin sekali memahami hakikatnya. Pengetahuan tidak membuat kita malas. Malah, pengetahuan membuat kita semakin haus akan rasa ingin tahu. Ini mungkin sifat fundamental akal. Ia tidak bisa berhenti dalam proses penemuannya, dan sang penjaga saat menyerahkan arsipnya sangat memahami hal ini. Ia tidak memberi kita ikan, ia memberi kita pancing. Bahkan lebih dari itu, ia menunjukkan bahwa ada samudera luas yang bahkan tidak pernah kita duga keberadaannya. Ia membangkitkan dahaga penemuan dalam diri kita, sebuah dahaga yang kini tak akan pernah padam. Dan inilah mungkin tujuan utamanya. Bukan sekadar menyelamatkan ingatan akan bangsanya, tetapi juga menyalakan percikan pengetahuan pada spesies lain yang masih muda, sehingga kita bisa melanjutkan misi agung mereka, misi untuk memahami semesta. Sebelum mengakhiri bagian kisah ini, saya ingin menyoroti satu momen yang sifatnya sangat pribadi. Di dalam arsip Sang Penjaga, kami tidak hanya menemukan data ilmiah atau kronik sejarah. Di sana juga tersimpan rekaman-rekaman pribadi. Ini seperti jurnal atau buku harian dari para kristalida yang terpisah, namun terjalin dalam satu struktur besar. Dan salah satu catatan tersebut yang kami yakini milik salah satu perancang bahtera mengatakan, kami akan pergi. Dunia kami telah runtuh menjadi debu. Tapi kami tidak merasakan keputusasaan. Kami merasakan harapan. Karena kami tahu, pengetahuan tidak akan pernah mati. Pengetahuan itu, layaknya cahaya bintang, akan terus melintasi kegelapan hingga ia mencapai mata seseorang. Dan saat Anda, siapapun Anda, membaca baris-baris ini, sebagian kecil kesadaran kami akan terlahir kembali di dalam diri Anda. Kami akan hidup kembali, bukan lagi dalam tubuh kristalin kami, tapi dalam pikiran Anda. Ingatlah kami, dan ketahuilah, Anda tidak sendirian. Pikiran sederhana dan menyentuh ini, yang menjangkau kita melintasi miliaran tahun dan tahun cahaya, mungkin adalah intisari dari keseluruhan kisah ini. Ini bukan cerita tentang teknologi atau dunia yang jauh. Ini adalah kisah tentang kesinambungan pikiran, tentang kenyataan bahwa ciptaan terbesar di semesta adalah sebuah gagasan. Dan selama gagasan itu ada, selama masih ada seseorang yang mampu kagum, bertanya, dan mencari jawaban, maka semesta akan tetap hidup. Dan kita, Anda dan saya, adalah bagian dari proses tanpa akhir ini. Tepat ketika kita merasa seluruh cerita telah selesai diutarakan dan semua misteri telah terpecahkan, muncullah satu fakta terakhir yang benar-benar mengguncang. Fakta ini baru ditemukan belakangan ini, setelah menganalisis lapisan terenkripsi terdalam dari perpustakaan kristalit, yang baru bisa diakses umat manusia setelah mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Ternyata, pemisahan besar, The Great Divide yang memusnahkan peradaban mereka, bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Di dalam arsip tersebut, ditemukan jejak perhitungan yang membuktikan bahwa kristalit telah mengetahui tentang perubahan konstanta fisika yang akan datang jutaan tahun sebelum hal itu terjadi. Namun, yang paling mencengangkan adalah, mereka sebenarnya mampu mencegahnya. Mereka memiliki teknologi untuk menstabilkan jalinan ruang dan waktu di sektor galaksi mereka. Tetapi mereka sengaja memilih untuk tidak melakukannya. Mengapa? Jawabannya tersembunyi dalam risalah filosofis terakhir mereka. Mereka menyimpulkan bahwa perubahan ini, yang sangat merusak bagi mereka, justru diperlukan untuk kemunculan bentuk kehidupan baru, bentuk kehidupan lain,
yaitu bentuk kehidupan berbasis karbon. Jenis kehidupan yang kita miliki sekarang. Konstanta fisika yang lama tidak memungkinkan molekul organik kompleks terbentuk. Alam semesta saat itu diatur untuk kehidupan berbasis silikon. Agar kita bisa lahir, mereka harus lenyap. Dan mereka mengambil keputusan itu. Mereka mengorbankan diri mereka, seluruh peradaban mereka, demi memberi kita kesempatan untuk terlahir. Vespertilio 7 bukanlah sekadar pesan atau benih. Itu adalah permintaan maaf sekaligus berkat. Mereka tidak hanya mewariskan pengetahuan, mereka menghadiahkan kita peluang untuk eksis. Kita adalah keturunan tak terduga mereka, yang lahir dari abu peradaban mereka. Dan pengetahuan ini mengubah segalanya tanpa terkecuali. Terima kasih sudah menemani saya dalam perjalanan menembus kedalaman kosmos dan sejarah. Kisah ini menjadi pengingat bahwa alam semesta penuh dengan misteri, dan penemuan terbesar masih menanti di masa depan. Jika Anda menikmati pembahasan ini, mohon dukung kanal kami. Tekan tombol suka, like, langganan, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan perjalanan baru menuju bintang. Dan sekarang, ini adalah pertanyaan utama yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Setelah mengetahui seluruh kebenaran ini, bagaimana tindakan Anda sebagai umat manusia? Apakah kita harus merasakan rasa bersalah ataukah rasa terima kasih? Dan apa yang diungkapkan tindakan pengorbanan diri ini tentang hakikat kecerdasan di alam semesta? Silakan tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar. Saya sangat antusias untuk membacanya. Dan sekarang, pejamkan mata Anda. Biarkan pengetahuan bahwa kita adalah pewaris peradaban yang agung dan penuh kebajikan, membawa Anda pada mimpi-mimpi yang paling tenang dan terang. Selamat malam.